Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alderi Padi dengan NIM 41824903 dari kelas Ilmu Komunikasi 3. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama. Soal nomor 1, mengapa manusia harus beragama? Manusia harus beragama karena agama memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan, bisa membedakan mana yang baik dan membedakan mana yang salah, serta mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaannya baik itu di akhirat maupun di dunia. Berikut saya sampaikan mengenai dalil naqli dan juga argumen rasional. Dalil naqlinya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang mengatakan bahwa dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, di sana disampaikan bahwa Tuhan menciptakan makhluknya itu adalah untuk menyembah Dia. Tuhan itu telah menyampaikan bahwa kita itu harus mempunyai agama, yaitu agama Islam, untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sudah disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, sesungguhnya agama itu nasihat. Hadis riwayat Muslim. Tentunya saya juga ingin menyampaikan bahwa argumen rasional mengenai agama ini, bahwa agama memberikan nilai moral dan etika yang menjadikan manusia lebih bermakna dan terarah. Dengan agama, manusia memiliki pedoman dalam mencapai tujuan hidupnya, serta panduan dalam menghadapi segala persoalan hidup yang tidak bisa dijawab hanya dengan akal semata. Fungsi agama bagi manusia dan peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter manusia. Fungsi agama ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama sebagai petunjuk hidup, kedua sebagai pengendali moral, ketiga sebagai sumber ketenangan, dan yang keempat sebagai penyemangat hidup. Fungsi sebagai petunjuk hidup, agama memberikan aturan tentang mana yang halal dan juga mana yang tidak halal. Kemudian sebagai pengendali moral, agama menjaga manusia agar tidak terjebak dalam perilaku yang menyimpang, tentunya dapat membuat kita juga berdosa. Kemudian ketiga sebagai sumber ketenangan, ibadah dan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ketenangan di dalam batinnya. Kemudian yang keempat sebagai penyemangat hidup. Keimanan mendorong manusia untuk berbuat baik dan berjuang menghadapi kesulitan. Peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter manusia. Pendidikan Islam tidak hanya mengantarkan mengenai agama saja, tetapi juga menyampaikan berbagai nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga toleransi. Melalui pengajaran agama Islam, mahasiswa ataupun pelajar tentunya diharapkan memiliki karakter yang unggul, memiliki akhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan di zaman sekarang dengan nilai-nilai Islami. Tentunya juga bisa berakhlakul karimah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum fir rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik yang patut kita contoh. Mudah-mudahan dengan kita mencontoh akhlakul karimah Rasulullah SAW, semoga kita bisa menciptakan masyarakat yang Islami, jauh dari sifat angkuh, rakus, dan saling menjatuhkan antara sesama manusia. Iman dan konsekuensi keimanan. Definisi iman ini berarti mempercayai dengan hati, dengan sepenuh hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Tentunya rukun iman juga di Islam itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dan tentunya juga sudah diajarkan mengenai iman ini yang harus terus diyakini mengenai keenam keberadaan atau keenam hal tersebut yang harus diimani sebagai seorang muslim. Perbedaan paham teologi dalam Islam. Sebab terjadinya perbedaan paham teologi ini muncul karena beberapa faktor, termasuk yang pertama perbedaan dalam memahami kandungan Al-Quran dan juga hadis, kemudian pengaruh politik dan juga konflik kepentingan yang terjadi, kemudian yang ketiga adalah perbedaan metode pada penafsiran agama itu sendiri sehingga terjadinya sebuah
perbedaan pemahaman. Kemudian awal mula terjadinya perbedaan mulai terlihat pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terkait peristiwa arbitras dalam perang Siffin. Kemudian arbitras adalah proses perundingan yang dilakukan antara Khalifah Ali dan Muawiyah untuk menyelesaikan konflik politik dengan perwakilan dari masing-masing pihak. Surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafarum min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina huddinahun nafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adhi tarji min tahti al anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim.